Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Raffi Rahmatul Fajri. Tempat tanggal lahir Bapak di Gubuk Sarai 9 Oktober 1999. Kerjaan Bapak sekarang sebagai guru informatika di SMP dan di SMA. Alamat Bapak di Jalan Sariasi nomor 54, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, nomor telepon Bapak 0812 61382847. Untuk email rafirahmatul@upi.edu. Berat badan 55 kilo, tinggi badan 165 cm. Biodata pendidikan, Bapak lulusan Diploma 4 Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia dengan gelar Sarjana Terapan Komputer. Yang kedua, sertifikasi internasional di bidang Scrum dengan gelar SFPC. Ketiga, sertifikasi internasional di bidang bisnis intelijen dengan gelar BIFPC. Untuk penugasan, Bapak mengajar di kelas 10, 11 dan 11A12 SMA 9 Kota Bandung. Yang kedua, mengajar di kelas 7, 8 dan kepala lab komputer di SMP Miftahul Iman Kota Bandung. Oke, dari video tersebut apa yang kita lihat? Oke, kalau sudah silakan simpan jawabannya terlebih dahulu. Sekarang Bapak ingin tanya, apa itu algoritma? Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah aturan atau langkah-langkah yang sistematis dan juga logis untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang dimaksud logis adalah harus bernilai true atau false, atau bernilai benar dan bernilai salah. Lalu, ada berapa bahasa pemrograman yang kamu ketahui? Oke, yang pertama ada Python, JavaScript, Java, C, C++, C Sharp, Ruby, Golang, Swift, Kotlin, dan Pascal. Dan masih banyak lagi. Nah, di semester ini kita akan belajar yang namanya bahasa pemrograman Pascal. Sudah pada tahu belum apa itu bahasa pemrograman Pascal? Oke, bahasa pemrograman Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula terutama di bidang pendidikan. Nah, bahasa pemrograman Pascal ini sangat cocok untuk kita yang masih pemula atau berada di bangku sekolah. Oke. Setelah kita paham pengertian bahasa pemrograman Pascal, lalu siapa penemu bahasa pemrograman Pascal ini?
Ya, jawabannya adalah Niklaus Emil Wirth pada tahun 1970. Sedangkan nama Pascal diambil dari ahli matematika Prancis pada abad pertengahan, yaitu Blaise Pascal. Niklaus Emil Wirth ini lahir pada tanggal 15 Februari 1934 dan wafat pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, beliau ini adalah seorang ilmuwan komputer ternama asal negaranya Swiss. Ini foto dia pada tahun 1970 dan ini foto terbarunya pada tahun 2005. Oke. Setelah kita paham pengertiannya, penemunya, sekarang kita akan belajar tentang struktur pemrograman Pascal. Yang pertama, ada judul program. Judul program ini sifatnya adalah opsional di dalam program. Artinya, boleh dituliskan atau boleh juga tidak dituliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang kita buat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya, program latihan if seperti ini. Yang kedua, ada deklarasi unit Pascal. Unit adalah kamus bahasa Pascal. Unit Pascal selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa pemrograman Pascal dapat diterjemahkan oleh compiler pada saat dikompilasi nantinya. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka perintah bahasa Pascal tidak dapat dikompilasi karena compiler tidak dapat mengenali perintah yang digunakan. Misalnya, kata begin, end, clear SCR, write, write line, read, read line, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat dalam kamus atau unit CRT. Oleh karena itu, unit CRT selalu disebutkan pertama kali pada baris program dengan perintah uses CRT. Unit CRT disebutkan jika kita menggunakan program Pascal dengan sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Contohnya seperti ini. Uses CRT. Yang ketiga, ada bagian deklarasi. Deklarasi di atas hanya disebutkan jika akan digunakan dalam program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana, ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman dasar, pada umumnya menggunakan deklarasi variabel, konstanta, tipe data, dan label. Contohnya seperti ini. Var C titik dua integer titik koma. Cara bacanya bagaimana? Deklarasikan variabel C dengan tipe data integer. Tipe data integer ini adalah tipe data yang berupa bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang keempat, ada yang namanya bagian program. Bagian program adalah kumpulan dari program atau pernyataan-pernyataan atau kode program yang akan dikerjakan oleh program itu sendiri. Bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Nah, pada kata end harus diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini.
Begin, kode programnya, dan end. Jangan lupa titik. Begin artinya mulai, end artinya akhiri. Seperti ini. Begin, kode programnya, end, dan jangan lupa titik. Yang kelima, penulisan bahasa Pascal. Nah, di mana setiap baris pernyataan atau kode program selalu diakhiri dengan tanda titik koma. CLR, SCR artinya clear screen atau menghapus layar. Jangan lupa titik koma dan titik koma. Nah, yang keenam, perintah dasar bahasa Pascal. Ada dua. Pertama write dan write line. Nah, write atau menulis dan read line digunakan untuk menuliskan data teks atau data variabel di dalam layar yang terletak dalam tanda kurung. Data teks selalu diapit oleh tanda petik satu, sedangkan data variabel dengan menyebutkan nama variabelnya. Write menulis, write line menulis line atau baris. Yang kedua, read dan readline. Perintah read dan readline digunakan untuk membaca data variabel yang akan dimasukkan ke dalam program. Read artinya membaca, readline artinya membaca line atau baris. Contohnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.